Selamat pagi, Shalom, Jemaat GKJ Wirobrajan. Kembali kita akan berbakti pada hari ini di dalam Minggu Prapaskah ke-6 atau Minggu Palmarum. Karena itu mari sebelum kita memasuki ibadah kita akan siapkan hati, kita memasuki saat teduh. Minggu Prapaskah ke-6 atau Minggu Palmarum, 5 April 2020, kita akan mempergumulkan tema rendah hati tanda anak Tuhan. Dan karena itu kami mengundang Bapak Ibu Saudara jemaat yang terkasih untuk bangkit berdiri. Marilah ibadah saat ini kita awali di dalam votum dan salam. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, hari ini kita memasuki Minggu Palmarum. Bersama-sama kita akan mengenang peristiwa ketika Tuhan Yesus memasuki kota Yerusalem dan dielu-elukan oleh orang banyak. Perayaan ini ditujukan untuk memperingati sengsara Kristus. Yesus naik di atas keledai dan berjalan menuju Yerusalem. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana bagi anak Daud. Hosana di tempat maha tinggi. Hosana, Hosana, Hosana. Kebaktian Minggu Prapaskah ke-6 saat ini berlangsung di dalam nama dan kuasa Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Bapak Ibu Saudara dipersilahkan duduk. Yesus masuk Yerusalem adalah awal penggenapan karya keselamatan. Kristus menyongsong penderitaan, kematian dan kebangkitan demi keselamatan kita. Karena itu mari bersama umat kita juga memuji memuliakan kemurahan Allah. Sang Raja telah datang untuk memperdamaikan manusia dengan Allahnya. Bersama kita memuji Kidung Jemaat 161, bait pertama, ketiga, dan kelima. Segala kemuliaan.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini biarlah kita juga datang. Sebab Kristus memang datang kepada yang berdosa. Maka hendaknya kita juga memeriksa diri kita di hadapan Allah dengan mendengar hukum kasih. Pembacaan hukum kasih terambil dari Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40 yang berbunyi demikian. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Di hadapan hukum kasih, Tuhan datang justru bagi dosa dan kesalahan kita. Tuhan melihat bahwa kita adalah umat yang tidak mampu menolong diri kita sendiri. Karena segala ketidakberdayaan, pelanggaran-pelanggaran kita. Karena itu jemaat yang terkasih, mari kita merendahkan diri di hadapan Allah. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengakui bahwa kecongkaan dan keegoisan kami kerap membuat kami tidak mampu mengarahkan diri kami kepadamu. Saat Engkau memanggil, kami tidak menjawab. Saat Engkau memberi perintah, kami tidak menuruti. Saat Engkau memberkati, kami lupa berterima kasih. Ampunilah kami ya Tuhan. Engkau menerima kami apa adanya. Namun kami sering menolak sesama. Engkau mengampuni kami, namun kami sering mendendam. Engkau mengasihi kami dengan tulus, namun kami dengan kasih pada sesama adalah kasih yang kadang semu dan bersyarat. Ampunilah kami ya Tuhan. Engkau mempedulikan mereka yang tersisih, yang miskin dan yang lapar. Namun kami sering merendahkan mereka. Engkau berjuang bagi mereka, tetapi kami berjuang hanya untuk diri kami sendiri. Ampunilah kami ya Tuhan. Kasihanilah kami ya Allah. Amin. Mari dengan segala kerendahan diri, kita mengaku menyesali dosa pelanggaran kita. Sebab sungguh kasih kita tiada berharga di hadapan Allah. Kidung penyesalan, Kidung Jemaat 361, bait pertama, kedua dan keempat. Di salibmu ku sujud. Di
Bapak, Ibu, Saudara jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kepada kita yang sungguh mengaku menyesali dosa pelanggaran kita di hadapan Allah, di tengah ibadah ini kita menerima berita anugerah. Karena Tuhan kita sungguh pengasih. Ia tidak segera menghukum anaknya yang melakukan dosa dan pelanggaran, tetapi ia menghendaki pertobatan. Firman berita anugerah Yesaya 42 ayat 3 sampai 4 berbunyi demikian. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai sampai ia menegakkan hukum di bumi. Segala pulau mengharapkan pengajarannya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Demikian rahmat Allah. Bahkan dalam sumbu pudar, bulu tanpa daya, Tuhan tidak menghabisi, memulihkan dan memberikan kekuatan kembali. Mari kita terima rahmat ini dan kita sanggupi di dalam pujian Kidung Jemaat 183. Bait pertama dan kedua, menjulang nyata atas Bukit Kala.
salib pada bukit Kalvari. Bapak, Ibu, Saudara, kami persilahkan duduk kembali. Dalam kemurahan Allah kita boleh diampuni dan dikuduskan. Sekalipun kita gagal memenuhi hukum kasih, tetapi Tuhan yang mengampuni justru yang akan memampukan kita hidup di dalam rahmat dan kehendak-Nya. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara, jika kita telah dikuduskan, sejatinya kita bukan milik kita lagi. Dan biarlah sekarang hidup kita akan diubah melalui kuasa sabda kebenaran. Mari Bapak, Ibu, Saudara, kita merendahkan hati bersama kita berdoa. Bapa yang maha baik, di hadirat-Mu yang penuh kekudusan dan kemurahan, begitu nyata dosa dan celah kami. Tetapi juga begitu nyata kasih setia dan pertolongan Tuhan. Sekalipun kami gagal mewujudkan hukum kasih, terlebih di masa-masa keprihatinan ini justru Engkau temukan banyak dosa kesalahan. Tetapi Engkau berkenan untuk mengampuni dan menyucikan. Karena itu Bapa, kami mengucap syukur oleh karena kemurahan-Mu. Dan kini Bapa, kami yang telah Engkau perbarui, haus, lapar untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Supaya dengan demikian pertobatan kami bukan hanya dihapuskan dosa, tetapi pertobatan kami membawa kami dilahirkan kembali dalam kebenaran sebagai pelaku-pelaku firman. Maka kami mohon ya Roh Kudus untuk hadir, membuka pikiran, membuka jiwa dan menerangi batin kami. Terlebih juga mengaruniakan hikmat bagi hamba-Mu supaya kami boleh dibangun dalam kebenaran firman-Mu. Supaya kami akan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dosa kesalahan kami mohon ampun Bapa. Dan kini bersabdalah, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar. Di dalam Kristus Putra Allah yang pengorbanan, kematian dan kebangkitannya menjadi sumber keselamatan kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita. Tiba saatnya kita untuk merenungkan firman Tuhan. Tema rendah hati, tanda anak Tuhan. Terambil di dalam bacaan Injil Matius. Pembacaan Injil Yesus Kristus hari ini diambil dari Injil Matius pasal 21 ayat pertama sampai 11. Yang demikian. Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah datang ke Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada di dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya, Ia akan segera mengembalikannya." Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. "Katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai yang muda." Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus
Dan yang mengikutinya dari belakang berseru katanya, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu dan orang berkata, siapakah orang ini? Dan orang banyak itu menyaut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan dan memelihara firman Tuhan. Hosiana. Hosiana, 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 amin. Hosiana, 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 amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Kita bersama akan merenungkan tema Tuhan, tema firman hari ini, rendah hati tanda anak Tuhan. Bapak Ibu, apa yang kita temukan pada hari-hari ini? Minggu Palmarum, 1 minggu sebelum Paskah. Kalau mungkin sama yang saya temukan dengan Bapak Ibu Saudara, yang kita temukan adalah keluhan. Kita semua sedang banyak mengeluh. Bagaimanapun juga situasi pandemik virus corona ini sungguh membebani hidup kita. Pertama, bagaimanapun juga jadwal kita menjadi kacau, rencana kita berubah. Semua menjadi berubah karena dampak virus ini. Bahkan kita tahu hari ini adalah seminggu sebelum Paskah. Kita mempersiapkan diri bahwa Paskah esok tidak akan direncanakan dalam kebersamaan seperti biasa. Kita mungkin juga mengeluh, bagaimanapun kita tidak berdaya. Kita harus mengalah, kita harus takluk dengan keadaan. Setiap hari kita mendengar korbannya semakin bertambah banyak. Setiap hari kita justru merasakan situasi yang semakin tidak pasti. Itulah mengapa yang kita temukan adalah keluhan. Mau sampai kapan, terus bagaimana? Itu pertanyaan kita. Persoalannya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang namanya mengeluh juga sama bahayanya dengan virus. Apa bahaya mengeluh? Sama-sama menular. Sebab tidak ada orang yang mengeluh itu sendirian, mengeluh sendiri, didengarkan sendiri, selesai sendiri, enggak ada. Orang kalau mengeluh cari orang lain. Setelah itu dia lalu mengeluarkan segala keluhannya. Dan itu menular. Artinya orang yang mendengar keluhan tidak ada yang senang juga. Serba salah juga. Kalau mau menanggapi ya kamu harusnya begini, kamu harusnya begitu. Dikira tidak empati, dikira tidak mendengarkan, dikira malah mempersalahkan. Itu bukan pendengar yang baik, kita salah. Tapi kalau sudah mendengar keluhan lalu kita mengatakan oh iya ya memang sedih, oh iya ya. Percayalah keluhan malah tidak berhenti terus tambah. Dan akhirnya kita juga ketularan, ini orang kok ngeluh terus. Ketularan juga kita mengeluhkan orang yang sering mengeluh. Itu persoalannya ketika mengeluh. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya secara singkat ingin mengajak jika kita masih menemukan keluhan demi keluhan. Bahkan situasi menyongsong Paskah. Mari yuk belajar pada Tuhan Yesus di hari Minggu Palmarum. Minggu di mana Tuhan Yesus masuk kota Yerusalem. Itu artinya Tuhan Yesus menyongsong penderitaannya. Itu artinya kematian sudah menanti-nantikan. Bagi Tuhan Yesus karena masuk untuk menderita, bahkan mati disalibkan. Yesus masuk Yerusalem untuk menghadapi ketidakadilan. Dan dengan naik keledai itu artinya tidak bersembunyi.
Yesus akan menghadapi orang-orang yang mengkhianati, orang-orang yang akan menyalibkan, orang-orang yang akan menyusahkannya. Tetapi Tuhan Yesus tidak mengeluh loh. Beda dengan kita, kalau menderita mesti mengeluh. Kalau diperlakukan tidak adil mesti mengeluh. Kalau kita menghadapi kelemahan, beban berat mesti mengeluh. Tapi Yesus masuk Yerusalem tidak dengan keluhan. Naik keledai, tenang, menyongsong peristiwa Paskah. Pertanyaannya yang menjadi pelajaran kita, mengapa Tuhan Yesus tidak mengeluh? Pertama, yuk kita belajar bahwa untuk melawan keluhan kita meneladani Tuhan Yesus, yaitu sikap rendah hati. Apa itu sikap rendah hati? Rendah hati itu adalah sikap untuk mau menerima. Jadi begini, orang yang tidak rendah hati biasanya adalah orang yang tidak taat. Yesus rendah hati, dia masuk bukan karena penderitaan, bukan karena kematian, tetapi karena taat. Orang tidak bisa rendah hati justru karena tidak mau taat alias sombong. Jadi jangan katakan sombong hanya sekedar pamer, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sombong itu justru ketika kita selalu menuntut, harusnya Tuhan melakukan seperti ini, harusnya Tuhan berbuat seperti ini. Itu sombong. Seakan-akan kita berhak menuntut Tuhan, kita berhak mengatur Tuhan, bahkan saking sombongnya seakan-akan kita tahu segala kuasa Tuhan, bisa kita atur dan kita bisa melakukan yang lebih baik daripada yang dilakukan Tuhan. Itu sombong dan tidak bakal taat. Rendah hati itu taat. Yesus tidak mengeluh karena ketaatan lebih penting. Ada lagi, nih masih ada hubungan dengan rendah hati. Orang yang rendah hati itu bukanlah orang-orang yang rakus. Sebab rakus bukan persoalan makanan. Rakus ini yang juga membuat orang mengeluh karena tidak pernah memiliki rasa cukup, kurang terus. Yang dilihat adalah yang dimiliki orang lain, membanding-bandingkan dengan orang lain. Terus sambat, mengeluh dan mengeluh. Tetapi orang yang rendah hati itu memiliki rasa cukup, tidak rakus. Taat, tidak sombong. Kita belajar dari Kristus. Dia menghadapi penderitaan dan kematian, naik keledai dalam keagungan. Karena kunci dari mengeluh adalah kerendahan hati akan membawa damai dengan diri sendiri. Orang kalau hatinya damai dengan dirinya, dia akan damai dengan keadaan di sekitarnya. Sebaliknya kalau sudah hati enggak damai, maka akhirnya situasi sekelilingnya juga tidak akan damai. Contoh ini ya, bangsa Israel. Dibebaskan Allah, dituntun oleh Allah, dipelihara oleh Allah. Yang ngeluh terus. Dan yang dikeluhkan juga enggak mutu, bosan di padang gurun, bosan pemberian mana padahal itu makanan yang datang dari Allah. Ngeluh terus, ngeluh. Justru karena hatinya tidak pernah damai. Mau dipelihara Allah, mau dilindungi oleh Allah, dituntun oleh Allah, tetap tidak damai. Maka mari Kristus masuk Yerusalem karena telah membawa perdamaian. Dan ia berdamai dengan dirinya dan akan membawa damai dengan dunia. Rendah hati akan membawa kedamaian diri. Tetapi kalau justru tidak mau rendah hati, tidak mau mencintai, yang akan mengeluh. Jadi orang yang rendah hati dengan menerima dirinya, berdamai dengan dirinya, justru adalah orang-orang yang akan selalu menemukan berkat. Sekali lagi, dengan rendah hati orang-orang akan menemukan berkat. Dengan menerima diri kita, bahkan kita akan menjadi berkat bagi orang lain. Itu syarat pertama, rendah hatilah. Jangan sombong, jangan rakus. Yang kedua, supaya kita tidak mengeluh. Kesabaran. Karena orang biasanya mengeluh adalah orang-orang yang tidak sabar. Tidak sabar sebab mengharapkan hasil tapi enggak mau lewat proses. Pengennya dapat hasil. Setelah mengalami proses kok susah ya, terus mengeluh. Yesus masuk Yerusalem enggak mengeluh karena itu proses keselamatan. Sabar.
Artinya orang-orang yang sabar itu siap menerima. Ada hubungan dengan rendah hati. Dan yang lebih penting dengan sabar, orang tidak akan kehilangan tujuannya. Orang mengeluh karena berhenti. Orang mengeluh karena sudah kehilangan tujuannya lalu menyalahkan. Tetapi orang yang sabar itu tidak mau kehilangan tujuannya. Maka dia mau bertindak, mau melewati proses. Tidak perlu mengeluh. Bagaimanapun satu tindakan kecil itu jauh lebih berharga daripada 1000 keluhan. Satu tindakan lebih dapat mengubah daripada 1000 keluhan tidak dapat mengubah apapun. Sabar itu artinya biar aku melakukan. Ada hubungan dengan ketaatan kerendahan. Dengan sabar aku tidak akan kehilangan tujuan. Kristus masuk Yerusalem. Penderitaan sampai kematian menanti, tidak mengeluh. Karena dia tahu tujuannya dan dia sabar untuk melewati prosesnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya tahu mengeluh tetap wajar dan manusiawi, siapa yang tidak mengeluh. Tetapi justru saat ini saya ingin mengajak, yuk kalau kita masih mengeluh, apalagi mau merayakan Paskah, juga ada baiknya untuk bertanya dan memeriksa diri kita sendiri. Pertama, kalau masih mengeluh, saatnya bertanya apa toh yang kita lihat selama ini. Kalau yang kita lihat diri sendiri, kita menemukan kerapuan, kita menemukan kelemahan, pasti lalu mengeluh. Kalau kita melihat dunia yang berubah dan tidak pasti, tidak ada yang menjamin, pasti mengeluh. Kalau mengeluh berarti kita harus mengubah pandangan kita. Harus memandang pada Allah. Pandang pada Allah. Justru kalau kita sungguh memandang Allah, kita tahu benar kebenaran janji Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Kalau kita mau memandang Allah, bukan mandang diri, bukan mandang dunia, kita akan selalu mengucap syukur dalam segala hal. Pandangannya pada apa dulu. Kedua, kalau masih mengeluh, coba tanya sih apa tujuan hidup kita. Kalau untuk hal-hal dunia pasti mengeluh. Sebab ada rasa bosan, nanti mengeluh. Rasa tidak adil, nanti mengeluh. Karena itu kita harus tahu benar, kalau kita mengeluh berarti ada tujuan yang salah dalam hidup. Tujuan kita bukan di dunia. Tujuan kita adalah merindukan kediaman yang disediakan dengan Allah. Jadi mau susah, enggak apa-apa, tujuan saya bukan dalam dunia ini kok. Tujuan saya adalah bersama dengan Tuhan. Orang yang tahu bahwa kemuliaan Tuhan telah tersedia, bahwa keselamatan kita sudah pasti, bahwa dunia bukan perhentian kita. Bisa susah, bisa berat, tetapi tidak berhenti, tidak menyerah, tidak merasa jadi korban, tidak menyalahkan. Oke, saya terima, tapi tujuan saya tidak berubah. Tujuanku bersama dengan Allah. Hanya orang-orang yang orientasinya pada kesenangan dunia, bosan, lalu akhirnya mengeluh. Ketiga, kalau masih mengeluh, coba tanya apa tindakan kita. Jangan-jangan cuma ngeluh tapi nggak ada tindakan apapun. Kegelapan itu tidak bisa diusir kalau dikutuk terus. Ya kegelapan itu bisa dikalahkan sekurang-kurangnya menyalakan lilin. Jadi daripada menyalahkan, berhentilah, bertindaklah. Kalaupun mengeluh gentian bertanya sudah bertindak apa sih? Kita belajar Minggu Palmarum. Anugerah Allah datang di dalam Kristus masuk Yerusalem. Anugerah Allah ini tidak dipengaruhi pujian orang-orang, tidak dipengaruhi hujatan orang-orang yang akan menyalibkan. Karena anugerah Allah itu sempurna, rencananya tidak akan gagal. Kita boleh sedih mungkin Paskahan tidak seperti biasanya. Lawang rencana manusia bisa gagal, tapi rencana Allah itu tidak mungkin gagal. Berarti harusnya kuasa Paskah pun tidak dapat dihalangi oleh pandemi corona. Tidak boleh dipengaruhi oleh situasi seperti ini. Prihatin iya, tapi enggak mengeluh. Mengapa? Yang penting aku taat kepada Tuhan. Prihatin iya, tetapi aku sabar.
Sebab tujuanku tidak berhenti pada corona. Tujuanku melakukan kehendak Tuhan menjadi berkat. Kita tetap bisa menjadi berkat di tengah Paskah. Justru di tengah pandemi ini. Yaitu dengan peduli orang-orang yang rentan. Supaya kali ini Paskah tidak dirayakan bagi gereja sendiri. Tetapi juga dirayakan bagi mereka yang membutuhkan karena situasi kesusahan ini. Jangan mengeluh, rendah hati untuk taat, sabar melewati proses. Tuhan memberkati. Amin. Saat teduh bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami mohon ampun. Justru saat hari-hari kami mendekati Paskah, ketidakberdayaan ini bukan menjadikan kami lebih banyak berdoa, tetapi lebih banyak mengeluh. Seakan-akan kesusahan yang semakin berat membuat kami menjadi korban, menyalahkan dan kehilangan rasa syukur. Tetapi di Minggu Palmarum kini kami melihat Kristus masuk Yerusalem. Penderitaan kematian yang menantikan, tetapi tidak mengurangi kasih dan keagungannya. Kini kami tahu, keluhan kami sebenarnya cerminan ketidaktaatan. Keluhan kami adalah cerminan ketidaksabaran. Keluhan kami adalah cerminan bahwa kami masih sombong, masih ingin mengatur Tuhan, masih merasa rakus. Dan sejatinya kami tidak setia di dalam proses. Ampunilah kami Bapa. Kami memang prihatin. Tetapi biarlah ketika kami memandang Allah, kami akan mengucap syukur dalam segala hal. Kesedihan ini menjadikan kami prihatin. Tetapi supaya dengan demikian kami memiliki tujuan hidup yang benar. Bukan pada hal-hal duniawi. Supaya kehadiran kami di dunia jauh lebih berharga. Kehadiran kami di dunia ini jauh lebih bermakna. Supaya dalam kesusahan ini kami boleh semakin peduli dan menolong. Dan justru itulah dalam keprihatinan ini Tuhan tetap dipermuliakan. Sebagaimana Kristus di dalam Paskah membagikan dirinya. Biarlah kini gereja-gereja juga boleh praktek untuk membagikan dirinya di tengah masyarakat yang sedang berduka dan prihatin saat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah sekarang kami bukan hanya berkata, tetapi saatnya bertindak. Dengan demikian, biarlah kuasa Paskah bukan hanya berhenti dalam perayaan gerejawi, tetapi sungguh nyata di dalam kesaksian kehidupan tubuhmu, jemaat dan gereja Tuhan. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kami mengundang, mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Dan biarlah kebenaran firman Allah yang telah kita terima, kita tanggapi bersama dalam pengakuan iman. Marilah bersama dengan gereja di seluruh muka bumi dan di sepanjang segala abad, kita akan memperbarui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu Saudara dipersilahkan duduk kembali. Dan kini mari kita menyatukan hati kita, mengucap syukur dan membawa serta permohonan syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, terimalah hormat, sembah, puji dan syukur kami.
Sebab di tengah berbakti Engkau telah memulihkan kami dari segala dosa. Sebab oleh kuasa kebenaran-Mu Engkau telah menuntun kami supaya kami berhenti untuk mengeluh. Supaya kuasa Paskah menjadi penuh sekalipun kami terbatas. Supaya kami mau belajar, kami mau taat, rendah hati, dan kami boleh bersabar untuk segala proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Karena itu Bapa, terimalah seruan doa syafaat kami. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami memohonkan hikmat bagi pemerintahan bangsa kami untuk berjuang dan terus berusaha menanggulangi suasana pandemik ini Bapa. Dan biarlah Engkau jauhkan dari perselisihan, dari kepentingan-kepentingan sesaat politik, melainkan segala kuasa yang ada pada pemerintahan kami boleh saling bahu-membahu, mendatangkan pemulihan, kedamaian dan keadilan, serta kesejahteraan bagi seluruh rakyat dan bangsa Indonesia. Biarkan kami juga sebagai rakyat boleh saling bersolidar satu dengan yang lain, boleh saling mengingatkan dan juga boleh menjadi taat akan segala himbauan, bukan mengeraskan hati hanya dengan pengertian-pengertian kami sendiri, supaya dengan demikian kami boleh menjadi bangsa yang bersatu, bangsa yang menanggulangi keprihatinan ini bersama-sama, dan justru dengan demikian Tuhan dipermuliakan. Maka juga mampukan gereja untuk saatnya bersaksi, merayakan Paskah bukan lagi di dalam gereja, tetapi justru kuasa Paskah nyata di dalam setiap kehidupan ibadah keluarga, terlebih di dalam kesaksian di tengah keprihatinan ini. Ajarilah kami peduli, ajarilah kami membagikan diri kami sebagaimana Paskah ketika Kristus membagikan dirinya bagi dunia. Terlebih Bapa, kami mengingat jemaat-Mu GKJ Wirobrajan, berkatilah kami semua, segenap jemaat, juga segenap masyarakat yang rentan oleh karena pandemik ini. Entah secara ekonomi penghasilan berkurang, kami mohon pemeliharaan-Mu. Entah karena usia, kondisi yang lemah menjadi begitu mudah sakit, kami pun mohon perlindungan-Mu. Kami mohon Bapa, karena kami semua adalah ciptaan dan kepunyaan-Mu, dan kepadamu-lah kami berharap dan percaya. Biarlah gereja pun boleh melayani di tengah masyarakat dan juga melayani segenap jemaat di tengah masa-masa rentan dan rapuh saat ini. Bapa, kami pun ingin membawa serta jemaat-Mu, Bapak Ibu Saudara kami yang saat ini di dalam kondisi lemah dan sakit. Kami berdoa Bapa bagi jemaat-Mu yang saat ini di dalam kelemahan, Ibu Sri Lestari, Bapak Sukirman, Ibu Sudilah Marjono Hadi, Ibu Titik Parjo, Bapak Yotam Prayitno, Bapak Eliezer Sumarno, Ibu Deborah Titik Handayani Sugiono, Bapak Adi Prajoko, Ibu Murdopo, Ibu Edi Purwanto, Bapak Paminto, Bapak Bambang Sugiyarto, Ibu Ngadiono, Saudara Valen, Ibu Tutik Parianti, Ibu Suyono, Ibu Sumarti dan Ibu Suwitorejo, serta jemaat-Mu yang mungkin tidak dapat kami sebutkan tapi Engkau mengetahuinya. Kami mohon lawatan, penghiburan dan kesembuhan dari Tuhan. Juga bagi jemaat-Mu yang rentan karena usia lanjut, yaitu Bapak Ibu Samiti Samsu, Bapak Ibu Santoso, Ibu Iska, Ibu Tuti, Ibu Sadiman, Bapak Gustami, Ibu Atmo, Ibu Hadi Sarjono, Ibu Wahyudi, Bapak Ibu Rinto Mulyono, Bapak Ibu Sespitoyo, Bapak Ibu Eswidarso, Ibu Sunardi, Bapak Sukirman, Ibu Dalsuki, Ibu Hadi Tejo, Ibu Supiwasti, Bapak Sumarjono, Ibu Waki, Ibu Septi Hari, Ibu Hartanto, Ibu Suwarsi Heri, Ibu Suhatmadi, Bapak Marjono Hadi, Ibu Sujiono, Ibu Harjo Soekarto, Bapak Ibu Sumati, Bapak Lasarus, Bapak dan Ibu Kairan, Ibu Samijo, Ibu Suprehatin, Ibu Deli Deki, Ibu Subardi. Kami juga mendoakan Ibu Sri Sujatmi, Ibu Radio, Ibu Sri Sunarsi Sugiyoto, Ibu Sutadi, Bapak Ibu Jenal, Bapak Ibu Wiji Utomo, Bapak Ibu Sukiman, Bapak Ibu Marsudi, Bapak Ibu Emanuel Sumarti, Ibu Edi Purwanto, Ibu Totot Sugiyarto, Ibu Mardiono, Ibu Istina Mandoyo, Ibu Zaitun,
Bapak Ibu Leo, Bapak Ibu Surani, Ibu Surini, Ibu Tukijo, Bapak Sukopurwo, Ibu Titi Hartati, Ibu Maduratno, Ibu Mike, Bapak Ibu Bejo Santoso, Ibu Tito Pireno, dan juga bagi Mbak Maria yang sedang opnam, Bapak Ibu Purwosuwarno, Bapak Ibu Sumati Budioso, Bapak Bejo Wagianto, Bapak Slamet Sugianto, Bapak Ibu Hali Suroso, Bapak Ibu Yuwono, Ibu Suwitorjo, Ibu Wagio, dan para adiyuswa yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Kami mengucap syukur atas umur panjang, namun di tengah keprihatinan ini kami sangat membutuhkan perlindungan pemeliharaanmu. Jauhkan dari penyakit, jauhkan dari godaan, dan juga Tuhan jauhkan dari berbagai kecelakaan. Lindungilah eyang-eyang kami dengan rahmat dan damai sejahtera surgawi. Kini Bapa, kami menyerahkan anak-anak kami pula yang dalam keprihatinan harus menyesuaikan diri belajar dan bekerja di rumah. Supaya tidak menjadi bosan dan terbeban, biarlah Engkau karuniakan hikmat untuk menyesuaikan diri, kerendahan hati dan kesabaran melewati proses ini dan menyelesaikan segala tugas dan tanggung jawab mereka. Mari Bapa, kami mohon Engkau berkenan melindungi anak-anak kami. Demikian juga di dalam pergumulan mencari pasangan hidup, kami pun berseru kiranya Tuhan karuniakan pasangan yang seiman, karena kami percaya Tuhan yang mencipta, mempersatukan, dan Tuhan yang menguduskan menjadi keluarga kekal dan tidak terceraikan. Maka biarlah anak-anak kami boleh Tuhan karuniakan pasangan yang seiman, yang akan menjadi penolong yang sepadan. Pada akhirnya Bapa, kami juga berdoa bagi pergumulan kami pribadi lepas pribadi. Kami mohon kekuatan, kami mohon hikmat supaya dalam pergumulan kami tidak meragukan kasih dan kuasa-Mu. Kami tidak menjauh dari Tuhan dan jatuh ke dalam dosa. Tetapi biarlah setiap pergumulan adalah rancangan yang telah Tuhan izinkan. Bukan menjadi kami lemah tetapi menjadi kuat. Sebab di dalam segala pergumulan kami sungguh merasakan kuasa nyata hidup berkemenangan. Di dalam pergumulan adalah jalan Tuhan menyempurnakan keselamatan kami. Inilah Bapa seru doa syukur kami Bapa, panjang dan jauh dari sempurna. Ampunilah atas setiap permohonan yang tidak berkenan kepadamu dan sempurnakanlah seluruh rahmat dan kehendak-Mu. Sebab Engkau tahu yang terbaik bagi anak-anak-Mu. Doa ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Juru Syafaat kami yang hidup. Kami berdoa, mengucap syukur dan jadilah kehendak-Mu. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, biarlah kita tidak hanya mampu untuk meminta, tetapi kalau kita percaya bahwa Tuhan mendengar dan memberi yang terbaik bagi anak-anak-Nya, marilah ini saat kita untuk juga memberi yang terbaik bagi Tuhan di dalam pelayanan persembahan. Marilah kita nyatakan rasa syukur melalui pemberian persembahan, dan firman Tuhan yang mendasari persembahan saat ini terambil dari 2 Tawarikh 31 ayat 12a, demikian firman Tuhan. Dan dengan setia mereka membawa segala persembahan khusus, persembahan persepuluhan dan persembahan-persembahan kudus itu ke sana. Kita memang memberi persembahan di rumah, tetapi mari tetap dibawa ke gereja Tuhan untuk melanjutkan karya pekerjaan Tuhan. Dan kita akan mengumpulkan persembahan diiringi pujian Kidung Jemaat 367 bait pertama, ketiga dan keempat. Padamu Tuhan dan Allahku. Padamu Tuhan dan Allahku, ku persembahkan hidup.
diriku sudah kau kasihi, kau jualah yang aku Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita membawa persembahan ini di dalam doa. Terimalah persembahan kami ya Allah, bahwa segala yang ada pada kami adalah pemberian-Mu, supaya dengan demikian kami sungguh menghayati bahwa semua adalah rahmat dan kasih-Mu Bapa. Bapa yang maha baik, biarlah dengan demikian kami belajar bahwa segala sesuatu itu berharga di tangan Tuhan. Dengan demikian kami bukan hanya membawa apa yang kami miliki, tetapi juga dengan segenap sisa hidup kami. Engkau juga berkenan Bapa untuk memakai di dalam rancangan kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa, persembahan ini kami haturkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah seusahanya kami berbakti, kami akan menunjukkan kehidupan baru. Biarlah kuasa Paskah sungguh nyata di tengah-tengah kehidupan keprihatinan saat ini. Biarlah dengan demikian kami mewujudkan ibadah sejati yang bukan hanya di ruangan, tetapi di dalam segenap sisa kehidupan kami. Doa syukur ini kami panjatkan di dalam Kristus Putra Allah yang telah mengajarkan kepada kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Tiba saatnya kita di penghujung ibadah kita. Dan mari kita nyatakan bahwa kita siap untuk diutus. Bukan lagi dengan keluh, tetapi karena kita memandang Allah, karena tujuan kita bersama dengan Allah, karena kita lebih baik bertindak bukan hanya berkata-kata. Mari kita nyatakan kesiapan kita diutus Tuhan dalam Kidung Jemaat 372. Bait pertama, kedua, dan ketiga. Inginkah kau ikut Tuhan?
pengutusan dan berkat. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Dengan mengarahkan hati, kami memiliki keberanian untuk belajar menjadi hamba yang rendah hati, Jadilah saksi Kristus. yang siap memberitakan bahwa janjinya yang selalu ditepati. Terpujilah Tuhan. Melalui kehidupan kami di sini, kini dan selamanya. Dan kini, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Hosiana, 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 Hosiana. Amin, Demikian Bapak Ibu Saudara jemaat terkasih, ibadah telah kita lalui bersama. Biarlah kita sungguh disegarkan, kita dibangun di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan mari kita lanjutkan ibadah kita yang sejati dalam kehidupan sehari-hari. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga kebersihan. Dan kita juga akan terus melanjutkan ibadah online di hari-hari suci mendatang, Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Sunyi, dan juga Minggu Paskah. Tuhan memberkati.